Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hujratun Nahdiah. Kami dari kelompok 3 PGSD 3A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumiatna. Saya dari prodi PGSD kelas 3A dan NIM saya 432231906022. Terima kasih. Di sini saya akan membahas terlebih dahulu pengertian puisi. Apa sih puisi itu? Secara etimologis, istilah puisi berasal dari bahasa Yunani, yaitu poietes, yang berarti pembangun, pembentuk, pembuat. Sedangkan dalam bahasa Latin, yaitu berasal dari kata poeta, yang artinya membangun, menyebabkan, menimbulkan, menyair. Adapun menurut para ahli, di sini ada menurut Wirjo Soedarmo, puisi bentuk karangan yang terikat oleh banyak baris tiap bait, banyak kata dalam tiap baris, banyak suku kata dalam tiap baris. Sedangkan menurut Samuel Taylor Coleridge, puisi adalah kata-kata terindah dalam susunan terindah, kata-kata yang tepatnya dan disusun sebaik-baiknya, misalnya seimbang, simetris, antara satu unsur dengan unsur lain sangat erat hubungannya. Yang selanjutnya yaitu unsur-unsur puisi. Unsur-unsur puisi terdiri dari dua unsur, yaitu unsur fisik dan unsur batin. Unsur fisik meliputi diksi, pengimajian, kata konter, bahasa figuratif, rima atau ritma, dan tata wajah. Di sini bahasa figuratif meliputi perbandingan, metafora, alegori, personifikasi. Sedangkan unsur batin meliputi tema dan amanat, perasaan, nada dan suasana. Selanjutnya, pengertian apresiasi puisi anak. Apa sih pengertian apresiasi puisi anak? Apresiasi adalah tindak menghargai suatu karya yang berupa puisi. Bentuk penghargaan tersebut bisa memiliki berbagai macam bentuk, mulai dari pembacaan, pengkajian, atau bahkan sekadar pujian dan kritik. Yang selanjutnya yaitu apresiasi prosa anak. Apa sih prosa itu? Prosa adalah suatu karya sastra yang berbentuk cerita bebas, tidak terikat oleh rima, irama, dan kemerduan bunyi. Nah, rima itu apa sih? Rima ialah bunyi yang berulang di dalam atau akhir lirik. Sedangkan irama dan kemerduan bunyi adalah meliputi atau menggambarkan keriangan bernuansa keterkanan batin, kebekuan dan kesedihan suara yang sebenarnya. Nah, jadi bedanya puisi dengan prosa itu, kalau puisi itu terikat oleh irama dan rima, sedangkan prosa itu tidak terikat oleh rima dan irama. Nah, prosa juga yaitu pemaparan pemikiran dan perasaan melalui bentuk paragraf demi paragraf. Terima kasih. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis prosa yang akan dibahas oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumiatna. Saya dari prodi PGSD kelas 3A. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis prosa ya. Nah, di sini jenis-jenis prosa terdiri dari dua macam, yaitu ada prosa lama dan prosa baru. Nah, prosa lama itu adalah prosa yang berisi petuah atau nasihat dalam kehidupan sehari-hari, yang termasuk ke dalam jenis prosa antara lain yaitu dongeng, cerita rakyat, kisah, riwayat, dan hikayat ya. Nah, yang kedua ini ada prosa baru. Nah, apa itu prosa baru? Prosa baru adalah prosa yang diciptakan pada masa sekarang. Umumnya prosa baru diketahui secara pasti nama penulis aslinya ya, yang termasuk ke dalam jenis prosa baru antara lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur prosa. Unsur-unsur dalam suatu prosa terdiri dari unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, unsur intrinsik terdiri dari ada 7 ya. Yang pertama tema, kedua alur, ketiga latar, keempat penokohan, kelima sudut pandang, keenam amanat, dan ketujuh gaya bahasa. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu-satu ya dari unsur intrinsik ini ya. Nah, yang pertama yaitu unsur intrinsik yaitu tema. Apa itu tema? Tema adalah inti atau ide pokok sebuah verta. Tema merupakan penakal tokoh pengarang ya, seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu latar. Latar itu apa? Nah, pasti kalian juga sudah tahu ya apa itu latar. Nah, latar ini yaitu
tempat ya, tempat, waktu, dan suatu terjadinya perbuatan ya, seperti itu. Nah, yang keempat yaitu ada tokoh. Nah, tokoh ini apa? Tokoh ini yaitu kalau apa, orang ya, orang yang membuat, yang menjadi tokoh itu yaitu orang-orang yang menunjukkan atau orang-orang yang mengekspresikan ya, mengembangkan karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Nah, yang kelima ada sudut pandang. Sudut pandang ini adalah seperti posisi pengarang membawakan cerita ya. Yang keenam amanat. Amanat merupakan ajaran moral atau pesan diktatis yang hendak disampaikan pengarang kepada melalui karya itu ya. Yang ketujuh ada gaya bahasa. Gaya bahasa ini yaitu berfungsi untuk menciptakan suatu nada atau suasana tertentu yang mampu memperlihatkan hubungan dan interaksi antara sesama tokoh. Nah, tadi kan ada unsur intrinsik ya. Nah, sekarang unsur ekstrinsik. Apa itu unsur ekstrinsik? Nah, unsur ekstrinsik ini meliputi nilai sosial, nilai kejiwaan, nilai moral, nilai ekonomi, nilai politik, dan nilai filosofi. Nah, jenis-jenis prosa anak. Prosa ialah karya sastra yang berbentuk cerita yang bebas, tidak terikat oleh rima, irama, dan kemerduan bunyi seperti puisi. Nah, prosa fiksi. Nah, di sini nih, menurut isinya prosa terdiri atas dua ya, prosa fiksi dan prosa non fiksi. Apa itu prosa fiksi? Prosa fiksi ialah prosa yang berupa cerita, rekaan, atau khayalan pengarangnya. Nah, yang kedua yaitu prosa non fiksi. Apa itu prosa non fiksi? Itu ialah karangan yang tidak berdasarkan rekaan atau khayalan pengarang, tetapi berisi hal-hal yang berupa informasi faktual atau kenyataan ya. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulannya dari apa yang saya jelaskan dan teman saya jelaskan yaitu hujrah, di sini kesimpulannya berdasarkan bentuk karya sastra dapat dibedakan menjadi bentuk puisi, prosa, dan drama. Nah, semua bentuk karya sastra tersusun dari dua unsur pembangun, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Apresiasi sastra anak secara reseptif adalah penghargaan, penilaian, dan pengertian terhadap karya sastra anak-anak, baik yang berbentuk puisi maupun prosa, yang dapat dilakukan dengan cara membaca, mendengarkan, dan menyaksikan pementasan drama. Seperti itu ya. Nah, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.